Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kami dari kelompok 2 Offering A Biologi 2018 yang beranggotakan Bella Sukmawardani, Dila Novitasari, dan juga Dinar Arsi. Di kesempatan yang berbahagia ini, kami akan menjelaskan mengenai perkembangan teori evolusi Darwin. Materi yang dibahas terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, teori evolusi pra-Darwin, pada masa Darwin, dan juga post-Darwin. Mari kita simak dengan baik. Masa pra-Darwin. Masa pra-Darwin digolongkan menjadi 2 tahapan, yaitu yang pertama masa fiksisme dan yang kedua adalah masa adaptasi dan transformasi. Masa fiksisme, di mana pada masa ini pemikiran-pemikirannya memiliki kedekatan mitos, sehingga pendapatnya juga bercorak fiksi ilmiah. Tokoh-tokoh yang berpendapat pada masa ini, yang pertama yaitu Aristoteles. Beliau menyusun scale nature atau sistem klasifikasi makhluk hidup berdasarkan pertambahan bentuk kekompleksannya. Beliau berpendapat bahwa spesies memiliki bentuk yang tetap dan tidak mengalami perubahan. Yang kedua adalah William Paley. Hipotesis yang dikeluarkan dikenal dengan teori penciptaan khusus, di mana makhluk hidup di bumi muncul bersama-sama dan tidak berubah sejak diciptakan. Yang ketiga adalah Count of Buffon. Beliau berpendapat bahwa makhluk hidup bersifat plastis atau berubah sepanjang masa. Menurut pendapatnya, makhluk hidup mungkin saja berubah jika organ tubuhnya tidak digunakan dan mengalami degenerasi. Variasi-variasi kecil yang dihasilkan lingkungan akan berakumulasi membentuk perbedaan-perbedaan yang lebih besar. Beliau merupakan pelopor yang menyatakan bahwa spesies dapat berubah dari generasi ke generasi. Beliau juga menolak pendapat bahwa suatu spesies dapat berevolusi menjadi spesies lain. Yang keempat adalah George Cuvier. Beliau adalah ahli sains pertama yang mendemonstrasikan kepunahan hewan-hewan purba. Beliau juga penganut teori bahwa spesies memiliki bentuk yang tidak berubah dan menganut teori katastrofisme atau kekerasan. Cuvier percaya bahwa bencana yang terjadi di bumi akan mengikis kehidupan yang ada. Dalam setiap bencana selalu ada suatu wilayah yang terhindar dari bencana. Kehidupan yang tersisa akan menyebar ke wilayah-wilayah lainnya, sehingga catatan fosilnya menunjukkan adanya perubahan spesies yang tiba-tiba di wilayah tersebut. Kemudian masuk pada masa adaptasi dan transformasi, di mana pada masa ini teori evolusi didasarkan atas adanya perbedaan antara makhluk satu dengan lainnya. Tokoh-tokoh yang berpendapat pada masa ini yang pertama adalah Erasmus Darwin. Beliau percaya bahwa evolusi terjadi pada semua makhluk hidup, termasuk manusia. Kemudian percaya bahwa karakteristik yang diperoleh orang tua akan diwariskan kepada keturunannya. Beliau juga menuliskan buku berjudul Zoononia or the Laws of Organic Life yang berisi tentang evolusi kehidupan dari tetes kecil di lautan purba hingga membentuk ikan, amfibi, reptil, dan manusia. Yang kedua adalah Lamarck. Lamarck menulis buku yang berjudul Filosofi Zoologi. Beliau mengajukan teori evolusi berdasarkan pada organ-organ yang digunakan dan tidak digunakan atau use and disuse. Organ tubuh yang terlatih akan menguat, sementara yang tidak terpakai akan melemah dan tereduksi. Perubahan yang terjadi pada spesies adalah akibat dari respon makhluk hidup terhadap lingkungan atau adaptasi. Hasil adaptasi sedikit demi sedikit ini lalu diwariskan secara turun-temurun kepada anaknya dan berlanjut sepanjang masa. Lamarck menduga bahwa leher jerapah yang panjang merupakan akibat penarikan atau peregangan selama bertahun-tahun. Jerapah menarik lehernya untuk mencapai daun-daun pada pucuk pohon.
sedimen yang dibawa oleh air, perubahan partikel, dan perubahan iklim. Dalam teori ini, organisme dianggap sebagai turunan hasil modifikasi spesies-spesies lain yang hidup di masa geologi sebelumnya, atau dikenal dengan teori uniformitarianisme. Kita berlanjut ke pembahasan selanjutnya. Masa Darwin. Masa Darwin terbagi menjadi dua, yaitu masa seleksi alam oleh Charles Robert Darwin dan Sir Alfred Russel Wallace, serta masa teori genetika oleh George Johann Mendel, De Vries, dan Zernov, Patterson, dan Weismann. Masa seleksi alam. Seleksi alam menyebabkan adanya berbagai perubahan hingga sampai pada bentuk yang saat ini dilihat. Kondisi alam yang selalu berubah atau dinamik, baik akibat faktor hayat abiotik maupun hayat biotik, bertugas sebagai penyeleksi. Individu yang mampu menyesuaikan dirinya terhadap perubahan alam dapat bertahan hidup, sedangkan yang tidak mampu untuk bertahan akan terseleksi. Struktur dan fungsi tubuh makhluk yang telah lolos dari seleksi merupakan sifat yang kemudian akan diwariskan kepada generasi selanjutnya. Charles Robert Darwin. Darwin mempelajari adanya variasi pada burung merpati peliharaan di Inggris. Darwin menemukan berbagai variasi dan menganggap variasi tersebut adalah spesies yang berbeda, bukannya variasi. Akan tetapi selanjutnya, semua variasi tersebut dinyatakan sebagai peristiwa spesiasi yang berasal dari moyang merpati, yaitu merpati liar. Darwin melakukan observasi pada burung finch di Kepulauan Galapagos. Darwin menemukan fakta bahwa berbagai spesies finch berdasarkan pada tempat hidup dan jenis makanan di pulau tersebut menyebabkan munculnya variasi pada struktur paruh mereka. Darwin menuliskan hasil temuannya sebagai buku berjudul The Origin of Species by Means Natural Selection and Preservation of the Fish in Struggle for Life pada tahun 1844. Menurut Darwin, evolusi terjadi akibat dari seleksi alam yang kemudian menyebabkan proses adaptasi sebagai bentuk untuk mempertahankan hidupnya menghadapi seleksi alam. Darwin juga mengoreksi pendapat Lamarck tentang jerapah, yaitu jerapah yang leher panjang berasal dari yang leher panjang pula, sedangkan yang berleher pendek musnah. Bukti yang dikumpulkan Darwin untuk menjelaskan teorinya yaitu kecepatan reproduksi spesies mampu melebihi kecepatan penambahan persediaan makanan. Semua organisme menunjukkan adanya variasi. Banyak individu memiliki peluang untuk hidup, tetapi karena keterbatasan makanan, tiap individu harus berjuang untuk mempertahankan hidupnya. Cirinya mendukung kemampuan bertahan hidup akan diwariskan kepada generasi selanjutnya. Sepanjang masa geologi, variasi-variasi yang mau bertahan akan menghasilkan perbedaan yang semakin nyata sehingga terbentuklah jenis baru. Inti konsep teori evolusi menurut Darwin yaitu variasi pada tumbuhan dan hewan merupakan suatu variasi karakteristik yang muncul dalam penampakan fenotip individu tersebut. Rasio penambahan terjadi secara geometrik, yaitu jumlah setiap spesies relatif tetap. Hal ini dikarenakan banyak individu yang tersingkir oleh predator, perubahan iklim, dan proses persaingan. Struggle of existence atau usaha yang keras untuk bertahan merupakan suatu usaha individu organisme untuk mempertahankan hidupnya. Yang tidak sesuai akan tersingkir dan individu yang variasi menguntungkan dapat melanjutkan kehidupannya. The survival of fitness, ketahanan didapatkan dari organisme atau individu yang memiliki kualitas paling sesuai dengan keadaan lingkungan. Sir Alfred Russel Wallace. Hasil perjalanannya ke Malaysia, Borneo, Sulawesi, dan Maluku, Wallace melihat adanya perbedaan fauna di Indonesia bagian barat dan timur yang dibatasi dengan garis imajiner membentang dari utara laut antara Pulau Kalimantan dengan Pulau Sulawesi, membentang ke selatan membelah Selat Lombok. Fauna Kalimantan dan Bali ke barat bersubtipe Malaysia yang merupakan tipe flora Asia, sedangkan fauna Sulawesi dan Lombok ke timur bersubtipe Australasia mirip fauna Australia. Wallace menyatakan persetujuannya pada konsep survival of the fittest seperti yang dikemukakan oleh Darwin. Masa teori genetika. Gregor Johann Mendel. Pengkajian kembali
mengenai teori genetik Mendel dikemukakan oleh Hugo de Vries untuk menjelaskan tentang pewarisan sifat makhluk hidup kepada keturunannya. De Vries dan Sesernov. Pada masa Darwin, teori genetika dan teori evolusi merupakan dua disiplin ilmu yang berkembang bersama dan terpisah tanpa memiliki kaitan. De Vries dan Sesernov menghubungkan antara dua teori tersebut, sehingga teori evolusi mampu memberikan penjelasan tentang bagaimana perubahan sifat yang terjadi dilatar belakangi oleh mutasi gen-gen dan kemudian diwariskan kepada keturunannya. Bateson menyatakan bahwa kesesuaian antara warna makhluk hidup dengan lingkungannya atau disebut mimikri merupakan adaptasi dalam bentuk penyamaran, sehingga tidak terlihat mencolok bagi predator. Penyamaran warna bertujuan sebagai perlindungan individu. Weismann, seorang ahli biologi berkebangsaan Jerman yang hidup pada tahun 1834 sampai 1912, menyatakan bahwa evolusi terjadi karena adanya seleksi alam terhadap faktor genetis. Variasi yang diwariskan dari induk kepada anaknya bukan diperoleh dari lingkungan, tapi perubahan yang diatur oleh faktor genetik atau gen. Sama seperti Lamarck, Darwin beranggapan bahwa orang tua atau parental mewariskan adaptasi yang diperolehnya selama hidupnya kepada keturunannya. Teori yang kemudian disebut sebagai Lamarckisme. Pada tahun 1880-an, August Weismann mengindikasikan bahwa perubahan ini tidak diwariskan, dan Lamarckisme berangsur-angsur ditinggalkan. Selain itu, Darwin tidak dapat menjelaskan bagaimana sifat-sifat diwariskan dari suatu generasi ke generasi yang lain. Pada tahun 1865, Gregor Mendel menemukan bahwa pewarisan sifat-sifat dapat diprediksi. Ketika karya Mendel ditemukan kembali pada tahun 1900-an, ketidakcocokan atas laju evolusi yang diprediksi oleh genetikawan dan biometrikawan melanjutkan hubungan model evolusi Mendel dan Darwin. Kita berlanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu perkembangan teori evolusi pada masa post-Darwin atau pasca-Darwin. Pada masa pasca-Darwin ini, perkembangan teori evolusi menjadi lebih maju. Mengapa? Karena masyarakat lebih komunikatif dan juga banyak para ahli yang memandang evolusi dengan mengaitkan antar disiplin ilmu. Sehingga penemuan-penemuan pada cabang ilmu mulai ditemukan dan dapat menunjang dan menjelaskan fenomena evolusi. Contohnya adalah genetika dan juga evolusi itu sendiri yang semakin berkembang. Fakta-fakta yang telah didapat dari terjadinya evolusi dikaji dan dijelaskan pada bidang ilmu biologi, yaitu biologi evolusioner. Berikut ini merupakan ahli-ahli yang terlibat dalam pengembangan teori evolusi pada masa pasca-Darwin. Ada Hugo de Vries, J.B.S. Haldane, Sewell Wright, dan Ronald Fisher, ada Morgan, Theodosius Dobzhansky, Mayer and Darlington, dan George Garwood Simpson. Hugo de Vries. Penemuan Hugo de Vries memberi dorongan dan pemahaman mengenai variasi yang terjadi pada tumbuhan dan hewan, termasuk pengenalan mutasi dalam variasi. Nah, variasi tersebut membutuhkan keanekaragaman sifat yang digunakan untuk beradaptasi dalam seleksi alam. Penemuan Hugo dan genetikawan lain ini memberikan dasar yang kuat terhadap evolusi. Kemudian ada perkumpulan para ahli J.B.S. Haldane, Sewell Wright, dan Ronald Fisher. Para ahli ini menggabungkan teori Darwin dengan teori pewarisan Mendel, di mana teori ini menghubungkan satuan evolusi yaitu gen dengan mekanisme evolusi yaitu seleksi alam. Teori tersebut dikenal dengan teori sintesis evolusi modern atau teori neo-darwinisme. Teori ini menggunakan gagasan mutasi yang telah dikenalkan oleh Hugo de Vries untuk menyegah fakta stabilitas genetik. Dengan pemikiran, makhluk hidup yang mengalami mutasi memperoleh bentuk yang tidak lazim dan menyimpang dari informasi genetik yang diwarisi oleh induknya. Konsep mutasi ini diharapkan bisa menjawab asal-usul keragaman yang belum dapat dijelaskan oleh Darwin. Namun, masalah besar terjadi. Memang benar mutasi membuat perubahan dalam informasi genetik, tetapi perubahan selalu terjadi membawa dampak yang merugikan, seperti cacat dan juga penyakit lainnya. Morgan adalah seorang ahli genetika yang melakukan pengamatan terhadap fenomena kerja gen pada lalat buah Drosophila melanogaster. Pengamatan ini dilakukan untuk mengetahui adanya mutasi yang dapat menyebabkan perbaikan dalam informasi genetik. Namun, pembuktian tetap tidak berhasil karena mutasi tetap menyebabkan kecacatan pada keturunan.
Theodosius Dobzhansky yang juga seorang ahli genetika yang berjasa dalam merangkum begitu banyak fenomena evolusi dari berbagai macam disiplin ilmu biologi. Mayer dan Darlington, seorang ahli taksonomi sistematik dan zoogeografi burung dan menemukan fenomena evolusi baru. Salah satu tokoh terkenal yaitu Simpson mengungkapkan bahwa banyak ahli paleontologi pada tahun 1930-an masih bertahan dalam menjelaskan evolusi pada fosil dengan apa yang disebut dengan proses ortogenetik. Ortogenesis ini adalah kecenderungan inheren suatu spesies untuk berevolusi ke arah tertentu. Nah, Simpson juga berpendapat bahwa tidak ada pengamatan dalam catatan fosil yang membutuhkan proses ini. Semua bukti sangat cocok dengan mekanisme genetik populasi yang didiskusikan oleh Fisher, Wright, dan Haldane. Simpson juga menunjukkan bagaimana topik seperti tingkat evolusi dan asal mula kelompok baru utama dapat dianalisis dengan teknik yang berasal dari asumsi sintesis modern. Selain banyak para ahli yang mendukung dan melanjutkan teori evolusi Darwin, ada pula tokoh yang menentang teori evolusi Darwin, yaitu Harun Yahya dengan teorinya kreasionisme. Pendukung kreasionisme menyatakan bahwa spesies yang ada berasal dari hasil evolusi makhluk sebelumnya, dan tidak ada evolusi yang terjadi antar spesies. Selain itu, pendukung teori penciptaan Harun Yahya menyatakan bahwa struktur biokimia, morfologis, dan pola perilaku tidak bisa berkembang tanpa adanya kekuatan supernatural. Supernatural yang dimaksud adalah kekuatan dari Tuhan. Harun Yahya menyatakan pada tulisannya bahwa berdasarkan catatan fosil, apabila teori Darwin benar, maka seharusnya ditemukan adanya spesies peralihan selama masa perubahan terjadi. Namun, kenyataannya bukti-bukti yang ada ditemukan adalah bukti yang membuktikan kehidupan di dunia ini ada dalam kondisi yang lengkap dan utuh. Di samping itu, Darwin sendiri mengakui keraguan yang ia dapati dari berbagai kesulitan dalam teorinya, yang ditulis dalam bab Difficulties of the Theory. Kesulitan ini terutama pada penemuan akan catatan fosil dan organ rumit, contohnya mata, yang mustahil dijelaskan dengan konsep kebetulan. Sedangkan, hal yang paling sulit adalah belum ditemukannya makhluk transisi pada setiap perubahan yang terjadi antar spesies. Hal ini masih menjadi konsep garis keturunan yang hilang. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah menyimak. Stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.